Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, Bapak ingin menyampaikan yaitu materi kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Dan alhamdulillah, nantiasa Allah memberikan suatu kenikmatan, yaitu berupa nikmat kesehatan, sehingga Bapak di sini menyampaikan ilmu untuk kalian dan kalian yaitu menuntut ilmu. Dan semoga hari ini insya Allah diberkakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembahasan tentang menerima qada dan qadar, alangkah baiknya senantiasa kita berdoa dalam menuntut ilmu, yaitu dengan membaca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalian sudah membaca doa sebelum belajar. Kemudian Bapak lanjut membahas materi tentang qada dan qadar. Sebelum itu kalian pasti tahu rukun iman ada berapa? Yaitu ada 6. Yang pertama, rukun iman percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya semua alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan hanyalah Allah yang berikan nikmat itu semua. Yang kedua, rukun iman yaitu percaya kepada malaikat. Kita harus mempercayainya bahwa malaikat-malaikat ada di samping-samping kita, namun kita tidak mengetahui malaikat tersebut. Kemudian rukun iman yang ketiga yaitu percaya kepada kitab Al-Quran, bahwasanya Allah turunkan Al-Quran ini untuk menjadi pedoman hidup kita dan untuk dapat membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, agar senantiasa dalam kehidupan di dunia ini diberikan petunjuk oleh Allah dan diberikan kemudahan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian rukun iman yang keempat, percaya kepada Rasul. Nah, ini adalah Nabi Muhammad SAW yang menjadi penopang akhlak-akhlak yang baik untuk umatnya. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Rasul dan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun iman yang kelima yaitu percaya kepada hari kiamat, bahwasanya kita harus percaya hari kiamat atau hari akhir itu pasti ada. Tapi kita sebagai manusia kita tidak tahu datang itu kapan, munculnya itu kapan. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang hari kiamat datang dan munculnya hari akhir. Kemudian yang terakhir ini adalah percaya kepada qada dan qadar. Nah, ini adalah suatu ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah berikan qada dan qadar, Allah berikan takdir dan tidak takdir. Allah berikan penetapan yang tidak dapat diubah-ubah. Namun adapun juga Allah memberikan penetapan yang bisa kita ubah dengan cara berusaha dan berikhtiar. Nah, ini dari 6 rukun iman ini kita akan bahas tentang yaitu percaya kepada qada dan qadar. Sebelum itu kalian juga harus
imani dan percayai. Rukun iman berarti ada 6. Baik, lanjut. Kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan tentang rukun iman, yaitu ada 6. Kemudian kita lanjut nih pembahasannya, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Di sini nanti Bapak ingin menyampaikan, yaitu memahami makna qada dan qadar. Kemudian Bapak ingin menyampaikan contoh-contoh qada dan qadar. Dan yang terakhir, ketika kita belajar qada dan qadar, pasti ada pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan yang tadi Bapak sampaikan, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kemudian di sini ada gambar-gambar yang Bapak tampilkan. Kemudian kalian amati gambar tersebut. Apakah gambar-gambar tersebut termasuk qada? Apakah gambar tersebut termasuk qadar? Nah, ini yang pertama ada gambar. Ada seorang anak bayi yang masih baru dari lahir seorang ibu. Nah, ini gambar yang pertama. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu tentang pemandangan alam, pegunungan alam. Nah, ini kalau menurut kalian, apakah ini qada atau qadar? Kemudian gambar yang ketiga, di sini ada seorang anak yang mengikuti lomba yaitu mengaji. Nah, ini termasuk apa nih? Dalam kategori apa? Qada atau qadar? Nah, kalian nanti jawab sendiri. Nah, yang terakhir yaitu gambar, yaitu lagi main sepak bola atau kejuaraan lagi, kompetisi sepak bola. Ini dari gambar-gambar tersebut, jika kalian amati, apakah ada gambar tersebut yang termasuk qada? Apakah ada juga gambar tersebut termasuk qadar? Nah, ini nanti kalian amati dan kalian jawab sendiri ya. Nanti di sini Bapak ingin menyampaikan materi qada dan qadar yang lebih jelas. Baik, kemudian tadi Bapak sudah menampilkan gambar. Ada gambar seorang anak bayi yang baru lahir, ada juga pegunungan alam, ada juga ada seseorang yang mengikuti lomba kejuaraan membaca Al-Quran, tahfiz, dan ada juga mengikuti kejuaraan sepak bola. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan tentang pengertian qada dan qadar. Nah, menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum atau ketetapan, perintah atau kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azal tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Nah, ini adalah pengertian qada. Jadi pengertian qada ini adalah suatu ketetapan yang mana ketetapan tersebut hanya Allah yang berikan penciptaan atau ketetapan tersebut, tidak bisa diubah. Bisa diubah, namun hanya Allah lah yang bisa mengubah semua. Nanti Bapak ingin berikan contohnya. Nah, kemudian ada juga nih pengertian qadar. Menurut bahasa, qadar berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Qadar disebut juga dengan takdir Allah yang berlaku bagi semua makhluk itu. Namun, takdir tersebut bisa kita usahakan, kita bisa ikhtiarkan menjadi takdir yang sesungguhnya. Jadi ini pengertian qadar.
Kemudian di sini ada ayat tentang kodok di dalam Al-Quran yang berbunyi dalam surat Al-Imran ayat 145 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nutih minha wa man yurid thawaba akhirati nutih minha wa syajadis sakirin. Artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ketetapan yang tertentu waktunya, barang siapa yang mendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa ini adalah tentang qada, bagaimana ketetapan Allah kepada semua makhluk, terutama kepada manusia, kepada alam ciptaan Allah. Nah, ini adalah qada, yang mana ketetapan yang Allah tetapkan oleh semua yang Allah ciptakan. Seperti siang dan malam, manusia tidak akan bisa merubahnya siang dan malam, hanya Allah lah, kecuali Allah berubah pada hari akhir. Ada juga penetapan Allah, yaitu matahari terbit dari arah timur, terbenam dari arah barat. Kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan ayat tentang qada. Di sini ada contoh-contoh qada. Nah, yang tadi Bapak sampaikan, gambar yang pertama itu adalah matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, ini adalah qada. Mengapa qada? Karena manusia tidak akan bisa mengubah ketetapan Allah. Hanyalah Allah yang bisa mengubah pada akhirnya, yaitu Allah bisa mengubah yaitu pada hari kiamat. Nah, kemudian yaitu kematian pasti akan datang. Nah, manusia tidak akan bisa mengubah kira-kira mati umurnya 100 tahun, kira-kira kita meninggal umurnya 200 tahun. Nah, itu tidak bisa. Hanya Allah lah yang memberikan ketetapan kematian kepada manusia dengan umur yang berbeda-beda. Kadang ada juga usia yang masih muda Allah cabut nyawanya, Allah angkat nyawanya. Kemudian ada juga usia yang rendah Allah angkat nyawanya, dan ada pun juga yang sudah tua Allah angkat nyawanya. Ini adalah suatu ketetapan Allah. Hanya Allah lah yang menentukan kematian tersebut. Kemudian yang gambar yang ketiga itu ada sistem tata surya. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Nah, ini adalah ketetapan Allah nih. Bumi sesuai dengan pada porosnya. Planet-planet yang lain seperti Mars, Venus, Merkurius, Jupiter, Saturnus. Nah, ini adalah planet-planet yang sesuai, yang berputar sesuai pada porosnya. Kemudian kita ambil pelajaran yaitu tentang qada, hikmah beriman kepada qada. Apa aja sih hikmah beriman kepada qada? Yang pertama yaitu seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku. Nah, itu yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, disiplin, tidak boleh terlambat. Nah, itu akan mengubah sikap dan perilaku kita jika kita beriman dengan qada atau penetapan Allah. Kedua, memanfaatkanlah waktu untuk belajar dan hal yang positif. Nah, ketika lagi kondisi
seperti ini, daring, belajar dari rumah, kalian manfaatkan waktu untuk belajar di rumah, jangan sia-siakan waktu. Nah, yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Nah, ini adalah kodo, maksudnya ada perilaku yang baik. Kita harus menerima berapapun orang tua kita ngasih kepada kita untuk jajan, kita harus menerima. Jangan kita melawan, jangan kita membantah. Sama saja kita tidak beriman kepada kodo. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus memiliki sifat yang tawadu, rendah hati dan tidak sombong. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun berada. Nah, dari 7 komponen ini adalah hikmah, pelajaran yang kita ambil dari beriman pada kodo dan kodar. Tadi kita sudah membahas kodo, kemudian kita lanjut membahas kodar. Bahwa di dalam Al-Quran ada juga ayat tentang kodar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala marada lahu wa ma lahum min dunihim min wali. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa qadar ini adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Akan tetapi ketetapan tersebut manusia bisa merubahnya dengan cara berusaha, berikhtiar, bersungguh-sungguh, berupaya agar mencapai takdir yang lebih baik. Kemudian ada contoh-contoh qadar. Nah, ini ada 4 contoh. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Nah, ini adalah qadar, takdir, penetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Namun manusia itu bisa mengubah dalam kondisinya, dalam keadaannya, ketika keadaan manusia tersebut mungkin dalam keadaan ke bawah, namun manusia tersebut bisa mengubah kondisi dan keadaan yang mereka alami itu menjadi bangkit atau menjadi ke atas gitu. Contohnya menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Tidak ada yang mungkin jika menjadi pintar, jadi juara kelas, masa ia tidak belajar. Otomatis ada ikhtiar dan usahanya dengan cara belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena rahmah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang terakhir, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qiri'ah terbaik di sekolah ataupun sampai ke tingkat provinsi harus usaha dan yang gigih. Nah, keempat contoh ini adalah qadar, penetapan Allah yang diberikan oleh manusia
Namun penetapan tersebut bisa diusahakan, bisa diubah, bisa diikhtiarkan menjadi penetapan yang sesuai takdir keinginan yang diperoleh oleh manusia tersebut. Kemudian yaitu ketika kita mengetahui contoh-contoh qadar, di sini ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu hikmah beriman kepada qadar. Setelah kita memahami makna dan tahu contoh-contohnya qadar dan qada, oleh karena itu kalian bertambah yakin tentang karunia atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu marilah simak dan dengarkan hikmah qadar. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus bentuk dalam diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri, berusaha sendiri. Nah, itu adalah memiliki rasa percaya diri. Yang terakhir, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah, ini adalah hikmah beriman kepada qadar. Kemudian alhamdulillah, apa yang Bapak sampaikan materinya tentang qada dan qadar semoga bermanfaat. Pesan Bapak buat kalian, jaga kesehatan selalu, jaga pola makan yang teratur, dan tetap semangat dalam belajarnya di rumah. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Bila kisah bil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.